Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazamma bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala sahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik demi detik Ramadan berlalu begitu cepat. Alhamdulillah kita bisa melalui, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah sempurna, dan tidak terasa kita sekarang sudah masuk di hari ke-18. Berarti kita sebentar lagi akan masuk ke 10 hari yang terakhir. Dan setelah itu kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Entah, kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita di dunia. Dan tahun depan Ramadan datang, tetapi kita sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mengajak diri saya dan kita semuanya, marilah di sisa-sisa Ramadan ini kita bersungguh-sungguh, karena penentuan itu ditentukan dari akhirnya. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Zauziyah mengatakan, jangan kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu nggak kuliah, Pak. Kuda pacu itu nggak ada yang profesor, nggak ada yang doktor. Kuda pacu itu hewan biasa, tapi dia kalau sudah melihat garis finish, maka kecepatannya jauh lebih kencang. Begitupun kita sudah melihat Ramadan, sekarang sudah berada di ujungnya, sudah berada di puncaknya. Sudah semestinya ibadah kita lebih kita gaspol, masjid kita lebih penuh, bukan malah makin surut. Ibadah kita harusnya semakin hebat, bukan semakin pemalas. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk ke garis finish. Dan siapa sesungguhnya pemenang? Pemenang adalah orang yang bisa menginjak garis finish. Maka karena 10 hari yang terakhir Ramadan sudah akan bersama kita, maka saya mengajak diri kita dan kita semuanya, maka marilah terus di akhir Ramadan ini kita memaksimalkan amal ibadah kita. Karena demi Allah tidak ada satupun yang tahu, termasuk saya sendiri, jangan-jangan Ramadan tahun depan saya pun sudah tidak bersama Bapak Ibu dan jamaah semuanya. Maka jangan biarkan Ramadan ini pergi, karena satu hari Ramadan begitu mahal nilainya. Satu hari Ramadan, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kalian mampu berpuasa setahun lamanya, kalian tidak akan bisa mengganti satu hari Ramadan. Setahun puasa, andai mampu, tidak bisa mengganti satu hari Ramadan. Saking mahalnya, Pak. Dan sekarang sudah hari ke-18, besok 19, 20, dan masuklah kita ke 10 malam yang terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh hari yang berbahagia ini di masjid kita, Masya Allah, nanti siang sahabat saya, guru kita semuanya, Ustadz Fadlan Garamatan, beliau saya kenal sudah lebih dari 20 tahun dalam dakwah. Beliau adalah dai pedalaman Papua. Beliau berjalan kaki berbulan-bulan menembus rimba Papua. Beliau
sudah merasakan bagaimana panah-panah suku-suku anak pedalaman dan juga tombak-tombak dihujamkan ke badan beliau, dan beliau berhasil dengan izin Allah menghantar hidayah, memasukkan ribuan suku-suku pedalaman di Irian untuk masuk Islam. Jadi kalau nanti siang ya insya Allah ada waktu, ya jangan dilewatkan, karena ini banyak hal yang bisa kita ambil dari beliau. Dan setelah itu nanti Masya Allah ya, masjid kita tidak ada henti-hentinya ya. Nanti kemudian ada juga tamu kita, Syekh dari Palestina. Sebagaimana kita tahu bulan Ramadan ini kita diprovokasi oleh Israel, pembantaian, pembunuhan, penembakan terjadi di dalam masjid. Demi Allah Pak, kalau ada orang kafir masuk ke masjid kita hari ini, kemudian memukul di antara saudara kita, mana mungkin kita diam Pak. Tapi sayangnya hari ini di Masjidil Aqsa, bayangkan kiblat umat Islam pertama, Israel begitu pongah, begitu luar biasa ya, melakukan aktivitas yang sangat kurang ajar, melakukan provokasi di bulan Ramadan, dan setiap tahun seperti itu. Dan sedihnya adalah pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin bungkam diam. Tidak ada satupun, bahkan pemimpin negeri muslim terbesar di dunia, maaf Indonesia pun tidak melakukan kecaman, tidak melakukan tindakan tegas ya. Dan ini kita sangat sayangkan. Bagaimana marwah kita sebagai umat Islam terbesar di dunia, malu sama Malaysia Pak. Malaysia itu langsung Perdana Menterinya menghubungi negara-negara yang lain dan kemudian melakukan penegasan putus hubungan diplomatik dan mengecam keras tindakan kurang ajar Israel di Masjidil Aqsa. Sayang, demi Allah sangat sayang, di bulan Ramadan yang mulia umat Islam dibantai begitu rupa di depan mata kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah ijabah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sedang berRamadan sama Pak dengan kita. Mereka sedang saum, tapi mereka dibantai begitu rupa layaknya binatang, dan di dalam masjid Pak. Di dalam masjid, bukan di luar masjid Pak. Saya kalau melihat ada orang dipukulin di dalam masjid, pasti itu emosinya luar biasa. Dan ini bukan Masjid Al-Muslimun Pak, mohon maaf, Masjidil Aqsa, tempat mi'rajnya Nabi SAW. Bahkan masjid yang ada di dalam Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa hari ini, maka kirimkan doa. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah tunjukkan kuasanya, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka yang memiliki militer dan kekuasaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang juga bisa menghentikan perbuatan biadab itu. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini Masya Allah saya diminta oleh panitia untuk menjelaskan tentang mengapa sih sekarang banyak budaya hedon ya, atau hedonisme ya, atau hedonistik ya. Masya Allah, banyak orang sekarang gaya pakai mobil mewah Pak, mobilnya mewah, rumahnya megah ya, tasnya bisa sampai ratusan juta. Hari ini dilihat di sosial media, ada di Prancis, besok ada di Amerika, hari ini ada di mall belanja dengan ratusan juta ya. Bahkan mereka melakukan aktivitas itu di sosial media untuk menunjukkan betapa nikmatnya hidup ya. Bahkan mereka hari ini berganti-ganti pasangan, hari ini dengan perempuan yang A, besok sudah dengan perempuan B, hari ini dengan si C, besok dengan si D ya. Hidup serumah tapi tidak menikah, bahkan sudah hamil tanpa menikah ya. Bahkan mereka menunjukkan ya aktivitas-aktivitas yang sama sekali bertentangan dengan prinsip kita. Nah, sebenarnya apa ini hedonisme? Setelah kita cari-cari, kita bongkar-bongkar di beberapa literatur ya, semua definisi hedonis itu sama. Intinya adalah sebuah pemahaman, sebuah keyakinan di dalam benak manusia bahwa kesenangan sesungguhnya itu adalah terpuaskannya kebutuhan-kebutuhan jasmani. Jadi apa itu hedonis? Pemikiran yang merasa bahwa orang itu hidup di dunia ya untuk senang-senang Pak, just for fun kata mereka ya. Hidup ini untuk senang-senang saja. Jadi nggak ada ceritanya itu yang namanya berbagi, yang namanya kesederhanaan, yang namanya prihatin ya. Apalagi tadi mikirin Palestina, itu nggak ada Pak. Di benak orang hedonis itu nggak masuk sedikit pun. Kenapa? Karena hedonis itu berpendapat atau berpemikiran bahwa hidup di dunia ini saatnya menikmati seluruh kenikmatan, bahkan sampai puncak-puncak kenikmatan. Mabok, zina, judi, apapun mereka lakukan
Dan hedonis ini bahayanya Pak. Hari ini sampai kepada anak-anak kaum muslimin. Lihat Pak, kemarin kampus kami ya, adik-adik kelas kami di IPB, saya sedih juga dapat kabar ini ya. Ratusan anak-anak IPB itu kena jeratan pinjol. Ya, saya yakin bukan hanya IPB, mohon maaf, media kadang-kadang juga suka lebay ya. Saya yakin kampus-kampus lain juga banyak, cuma karena IPB adalah kampus terbaik di Indonesia, maka disorot dan dikatakan di sana apa? Mahasiswanya terserang pinjol ya untuk gaya hidup hedonis. Ya, makanya anak-anak sekarang Pak ya, Masya Allah, mungkin yang anak-anak muda tahu ya, itu kalau mereka foto ya, kemudian handphonenya ada lubang 3, itu bangganya luar biasa Pak. Ya, hanya yang paham aja Pak ya, yang lubangnya 3 itu tahu ya mereknya apa. Itu rasanya beda Pak. Dan mereka itu dengan bangga foto, video ya, kemudian apa? Pinjol, hutang. Dan kita tahu, sebagaimana kita tahu, pinjol ini adalah salah satu aktivitas riba. Karena pinjol ini adalah aktivitas meminjam dengan pengembalian disertai bunga. Dan itu riba. Dan riba itu dosa besar. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan ada 73 dosa. Bayangkan Pak, pintu dosa, ini pintu kita nggak sampai 73 Pak. Jadi ada 73 pintu dosa riba. Dosa yang paling kecil itu adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi hanya untuk beli iPhone, hanya untuk gaya, anak-anak mahasiswa itu rela melakukan apa? Zina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, itulah hedonis. Jadi kalau udah hedonis Pak, dia sudah tidak peduli lagi dari mana dia beli motor, dari mana dia beli handphone, dari mana dia beli jam sampai ratusan juta, dari mana dia beli tas sampai ratusan juta, dari mana dia bisa mobil sampai miliaran. Itu nggak peduli Pak. Yang penting apa? Yang penting gua senang. Itu hedonis. Jadi anak-anak muda sekarang juga, Masya Allah, ngeri saya ngelihatnya. Gaya hidup mereka Pak. Padahal Pak, maaf, bapaknya hanya tukang bakso, bapaknya hanya tukang gorengan, bahkan bapaknya mati-matian pagi siang malam berpikir bagaimana menyelesaikan kuliahnya. Anak-anak hari ini rela terjerat pinjol dan angkanya bukan kecil. Total transaksi pinjol di Indonesia mencapai 300 triliun. Bayangkan data ini luar biasa Pak, betapa hedonnya masyarakat Indonesia. Dan lebih parahnya lagi Pak, Bu, Masya Allah, dulu kalau kita pinjam uang Pak, itu harus ke rentenir. Dulu, zaman dulu kalau kita mau pinjam uang kita ke bank. Dulu kalau kita mau dapat uang segar, kita harus gadai. Kita harus dapat uang dari hasil gadai. Apa ibu gadai emas, apa bapak gadai surat tanah, demi untuk dapat uang pinjaman. Zaman dulu. Zaman sekarang di handphone ada Pak ya, zaman sekarang di handphone ada dan mudah, download ya aplikasinya, foto KTP-nya, kirim data dirinya, langsung ditransfer ke rekening kita Pak. Siapa orang yang hari ini nggak butuh uang ditransfer? Siapa orang yang nggak senang ditransfer? Makanya apa? Pinjol ini luar biasa. Bahkan kemarin ada sampai seorang ibu membunuh di Makassar itu 2 orang anaknya Pak, karena jeratan pinjol. Karena pinjolnya sudah banyak, pinjaman ke sana sini, sudah banyak aplikasi yang dia gunakan, sampai-sampai ibu ini stres karena tagihan pinjol itu hari demi hari semakin menumpuk, bunganya berlipat-lipat. Akhirnya ibu ini stres, anak pertama yang masih kecil itu dibunuhnya dengan cara tega Pak. Bayangkan ibu tega membunuh anak Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya punya anak Pak. Kepikiran aja saya enggak membunuh anak saya Pak. Ini anak sendiri dibunuh karena tekanan pinjol yang itu diakibatkan oleh kesalahannya sendiri. Anak yang pertama dibunuh, kejang-kejang diminumkan lagi racun kepada anak kedua, kejang-kejang. Karena melihat 2 anaknya kejang-kejang sakaratul maut, maka fitrah keibuannya juga keluar. Akhirnya ibu ini pun minum racun dan satu rumah 3 orang ini meninggal dunia secara bersamaan. Kemarin seorang suami tega membunuh istrinya Pak. Karena apa? Tekanan jiwa, tekanan mental karena tekanan pinjol yang dia lakukan sendiri. Demi apa? Pingin beli motor baru, pingin gaya Pak, pingin kelihatan orang kaya. Orang bilang apa? Biar tekor asal kesohor. Nggak apa-apa. Orang lihat mungkin rumahnya kayak gubuk Pak, tapi motornya bisa harga ratusan juta. Bayangkan bagaimana bisa seorang ASN gajinya cuma 3 sampai 5 juta, motornya Ducati Pak. Ya. Motor Ducati itu harga berapa? Secondnya aja sudah mahal Pak. Dia beli baru, bayangkan.
Untuk apa? Demi yang namanya apa? Hedonisme. Ya, demi yang namanya apa? Biar kelihatan keren, biar kelihatan kaya. Ya, bahkan berapa banyak juga, masya Allah, nauzubillah min zalik, ya. Kita lihat banyak orang-orang yang hari ini sibuk renov rumah. Ya, dari harta mana? Hutang, Pak. Dia rela hutang. Untuk apa? Supaya dilihat tetangganya kaya, supaya dilihat tetangganya makmur. Dan dia rela, maaf, hutang bukan sembarang hutang, Pak, tapi hutang ribawi. Apa kata Nabi? Bukan 73 pintu dosa lagi, Pak. Di riwayat Imam Bukhari dikatakan apa? 1 perak. Awas, Pak, hati-hati, Bu, hati-hati, Bu, ya. Masya Allah, ini pagi ini saya mengingatkan, 1 perak. Kata Nabi, makan uang riba, dosanya seperti 36 kali berzina. Kalau makannya 100 perak, kalau makannya 1000 perak, kalau makannya 1.000.000 perak, kalau makannya 300 triliun perak, Pak. Ya, ini lagi rame nih, 300 triliun, heboh ini, Pak. Ya, ini nggak tahu beritanya, tiba-tiba mendadak hilang muncul, luar biasa, Pak. Ada orang berani, Pak, penggelapan dana itu bukan 100-200 perak, Pak, 3.000, ya, maaf, 3.000 triliun, ya, masya Allah, bisa kebayang kita. Ini luar biasa mengerikan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi apa itu prinsip hedonis? Hedonis itu adalah prinsip pemahaman bahwa yang penting gua senang, yang penting gua happy, nggak peduli mau hasil korupsi, mau hasil makan dana umat, mau hasil dana, pokoknya yang penting senang, ya. Dan Bapak Ibu tahu, ya, ciri-cirinya, ya pasti penampilan, Pak, di atas batas kewajaran. Misal bapaknya cuma PNS golongan 3 gitu, ya, tapi masya Allah gaya hidupnya, Pak, kayak orang triliuner. Ya, mobilnya udah pakai Rubicon, harga miliaran, ditunjukkan ke depan publik, difoto demikian rupa, diposting di sosial media. Ya, anaknya hari ini ada di Jerman, besok pagi tiba-tiba udah di Amerika, Pak. Besok pagi tiba-tiba sudah di Rusia. Ngapain? Nggak ada, posting aja, Pak. Yang penting gue happy aja. Dan posting bukan sembarang posting, Pak. Kadang-kadang dengan wanita, maaf, yang tidak menutup aurat, bahkan tidak berpakaian. Pesta di Bali dengan perempuan-perempuan yang dikelilingi tidak berpakaian. Ini hedonistik. Jadi dari mana cara berpikir hedonis ini sebenarnya? Yang pertama, hedonis ini sebenarnya adalah turunan dari liberalisme. Sebuah pemahaman, sebuah cara berpikir yang mereka berkata bahwa manusia ini bebas, lepas, nggak butuh aturan. Jadi liberal ini dasar dari hedonis. Jadi hedonis ini sebenarnya turunan dari liberal. Akar perbuatannya ini adalah liberal aja. Ujung-ujungnya apa, Pak? Bebas beragama, bebas bertingkah laku, bebas berpendapat, bebas berpemilikan, pokoknya bebas. Nggak ada yang bisa ngatur, Pak. Dan nggak bisa ngatur. Kalau kita ngatur, wah, itu udah pasti ngajak konflik itu. Dan dia, masya Allah, biasanya orang-orang hedonis ini punya backing banyak. Untuk apa? Untuk mendukung hasratnya. Dia rela bayar katakanlah polisi, militer, untuk apa? Untuk kemudian membiarkan dia melakukan kebebasan ini. Dan bayangkan, Pak, kebebasan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah sampai melewati batas. LGBT misalnya, itu adalah salah satu bentuk hedonisme. Ya, jadi sudah tidak lagi malu. Jadi laki-laki ke perempuan itu biasa, Pak. Sekarang laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, bahkan laki-laki ke laki-laki, dan sekaligus dia juga laki-laki ke perempuan. Itu bukti liberalisme. Jadi orang yang seperti ini, nauzubillah min zalik, nggak akan ada di masjid kita dan lingkungan kita, Pak. Amin. Ya. Orang seperti ini sudah tidak ada lagi mengenal batas yang namanya halal haram, Pak. Jadi kalau kita ingat, jangan, nah, itu kan halal, nggak ada, Pak. Nggak ada orang hedonis itu yang ingat halal haram, Pak. Kalau dia ingat halal haram, dia nggak akan hedonis, Pak. Ya, dan mohon maaf, Pak, saya banyak berinteraksi dengan, ya, masya Allah, kalangan-kalangan selebriti, kalangan-kalangan pengusaha-pengusaha yang masya Allah, ya, gaya hidupnya luar biasa. Padahal bisnisnya sesungguhnya sangat-sangat jelek, ya. Kalau kita paham bisnis, kita bisa baca dari laporan keuangannya, dari performa bisnis, sebenarnya nggak ada apa-apanya, Pak. Cuma pencitraannya itu loh, ya, pencitraan itu, Pak, seakan-akan wah cabang di mana-mana, ya, kemudian apa, dinampakkan di situ bagaimana kemudian dia bergelimang harta, ya,
Padahal kalau kita lihat, mana sini, lihat laporan keuangan, jelek sekali. Performanya, indikator-indikator keuangan jelek sebenarnya. Cuma apa tadi? Pencitraan, flexing. Ya, orang sekarang ini banyak flexing. Apa itu? Pura-pura kaya. Padahal kalau kaya jangan pura-pura, Pak. Beneran kaya itu. Ya, kalau cuma pura-pura, semua orang bisa pura-pura. Dan saya mendapati, jamaah yang dirahmati Allah, saya mendapati banyak orang kaya beneran itu justru sederhana, Pak. Ya, kalau orang udah sampai tahap kaya banget, ya, saya sudah ketemu beberapa triliun Indonesia, hidupnya biasa aja, Pak. Biasa banget, rumahnya biasa, istrinya juga nggak kelihatan. Ya, salah satu contohnya adalah yang wakaf tanah di pesantren kami itu, Pak, Bintaro. Bapak Ibu bisa bayangin, salah satu asetnya, ya, itu nilainya 100 miliar lebih. Di tengah komplek Bintaro ada tanah 5.000 meter. Bayangkan 5.000 meter itu berapa kali masjid kita ini, Pak? Ya, itu diwakafkan. Nah, itu kalau orang kaya beneran tuh gitu, Pak. Ya, jadi orang kalau udah kaya bener itu justru biasa aja gitu. Tapi itu yang banyak-banyak tingkah itu di luar sana yang kita lihat, itu biasanya yang nanggung-nanggung, Pak. Ya, yang biasanya maaf ya, itu apa, ingin menunjukkan bahwa gua eksis, gua kaya. Tapi kalau orang kaya beneran justru biasa saja. Ini beliau ini, ya, aset tanahnya saya perkirakan bisa mungkin lebih dari 700 miliar. Kenapa? Karena tanahnya di mana-mana. Orang yang mobilnya biasa aja, tapi menjelang wafat, nah itu orang ya, kalau pemahaman imannya, tauhidnya kuat, menjelang wafat tanah itu diwakafkan. Bayangkan 100 miliar itu diwakafkan. Itu baru satu titik, Pak. Belum yang di Bandung, itu berapa ratus miliar. Belum yang di Indramayu, saya tahu betul, itu ada berapa ratus miliar. Orangnya biasa aja, Pak. Makannya tuh biasa banget. Ya kayak kita makan itu makan masakan rumahan. Mobilnya juga biasa saja. Tapi Masya Allah, infaknya nggak biasa, Pak. Sekali infak tuh miliar. Ada bangun masjid miliar. Ngelihat orang yatim piatu miliar. Ngelihat duafa miliar. Ngelihat berita Palestina miliar. Masya Allah. Jadi apa itu budaya hedonisme? Budaya hedonisme adalah pemahaman yang menyatakan bahwa manusia ini hidup ini untuk senang-senang aja. Apakah senang-senang, maaf, yang sifatnya seksual? Ya maaf ya, kalau namanya senang-senang sifatnya seksual gimana? Ya puasin aja. Mau dengan perempuan jenis apa, di mana, nggak usah bicara nikah sama orang hedonis, Pak. Nggak ada gunanya pernikahan buat dia. Dalam otaknya apa? Kalau bisa makan daging kambing, nggak perlu piara kambing. Pemikirannya seperti itu. Kalau perlu hari ini sate kambing Bang Kumis, besok Bang Jenggot, besok Bang, nggak perlu piara kambing, repot kata mereka. Ya, mendingan makan dagingnya aja, nikmati aja, pindah-pindah, Pak, silahkan. Hari ini bisa dengan perempuan anu, besok dengan istri si anu, besok dengan suami si anu, besok biasa. Ini bahayanya hedonisme, Pak. Ya, jadi hedonis itu dia bukan hanya materi, tapi maaf, syahwat juga. Ya, dan ini lebih parah lagi, karena kalau sudah sampai batas tertentu, ya, itu bahkan lebih gila dari binatang, Pak. Makanya kita lihat ya, banyak orang-orang hedonis itu sudah sampai bablas, itu mereka kemudian berfantasi dengan maaf anjing, kuda, ya, bahkan apa, hewan-hewan liar itu. Karena apa? Karena otaknya itu udah ingin bebas sebebas-bebasnya, tanpa batas. Bayangkan, nggak ada batas, Pak. Ya, jadi jangan dibilang ini ada halal haram, batas-batas agama. Wah, nggak kenal dia, Pak. Nggak kenal dia. Dan orang seperti ini, nauzubillah min zalik, summa nauzubillah, hatinya sudah mati, Pak. Diingatkan tuh udah nggak bisa. Istighfar, apalagi Bapak bacain ya, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, membuat kalian lupa untuk masuk ke liang kubur. Janganlah begitu. Sekali lagi, janganlah begitu, kata Allah. Nggak mempan sama mereka, Pak. Nggak ada gunanya kita ngomong itu sama mereka. Jadi dari mana pemikiran hedonis? Dari pemikiran liberal. Nah pertanyaannya lagi, dari mana pemikiran liberal? Kenapa banyak orang liberal? Pemikiran liberal itu muncul dari pemikiran sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler itu kalau banyak definisi, ya paling tepat diambil definisinya itu adalah fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan.
Jadi agama itu nggak usah dibawa ke bisnis. Agama nggak usah ngatur rumah tangga. Agama nggak usah ngatur negara. Agama nggak usah ngatur anak-anak kita. Agama harus ditempatkan di masjid. Sedangkan di luar masjid kita nggak usah pakai agama lagi. Dalam transaksi bisnis nggak pakai agama. Dalam transaksi interaksi perempuan laki-laki perempuan nggak pakai agama. Ini namanya sekuler. Nah, jadi sekuler adalah dasarnya, liberal adalah cabangnya, rantingnya adalah hedonisme. Jadi kalau kita lihat hari ini kenapa bisa begitu, itu penampakan hasil dari proses berpikir manusia. Bapak Ibu yang disayang Allah, lantas bagaimana Islam memandang liberalisme dan hedonisme ini yang berakar dari sekularisme? Yang pertama, Islam memandang bahwa kebahagiaan jasmani, kebahagiaan seorang manusia tidak terletak pada memiliki harta. Harta itu bukan jaminan kebahagiaan, Pak. Ya, ada yang bilang, ya, harta aja nggak jaminan, apalagi nggak punya harta. Ya. Tapi ternyata nggak begitu, Pak. Lihat bagaimana rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak lihat, siapa manusia paling bahagia di dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia paling bahagia di dunia? Para sahabat radhiyallahu anhu. Pak, masya Allah, nanti kalau berangkat umroh, Pak, kalau Bapak ngelihat market rumah Nabi, kita mau renovasi rumah malu, Pak. Saya mau renovasi rumah aja kadang-kadang mikir gitu, aduh cocok nggak ya rumah naikin ke atas, ngelebar ke samping, beli ke belakang, malu rasanya bener. Rumah Nabi kita itu, Pak, masya Allah, sempit sekali, kecil. Bahkan dalam sebuah riwayat, baginda Nabi SAW itu kalau disisiri oleh Bunda Aisyah, ya, jadi beliau tidur di pangkuan Bunda Aisyah itu sampai kepala beliau itu terlihat dari luar, saking sempitnya rumah mereka, Pak. Jadi sederhana sekali. Lihat bagaimana kemudian tempat tidur Nabi, bandingin dengan kasur-kasur kita, Pak, di rumah yang empuk. Nabi kita SAW itu tidur hanya dengan pelepah kurma. Sampai Umar bin Khattab meneteskan air mata melihat Nabi kita makan dengan hanya roti dengan minyak, dengan cuka. Dan kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah manusia terbaik? Bukankah Romawi dan Persia pun bertekuk lutut di hadapanmu ya Rasulullah? Kenapa makanmu seperti itu? Apa kata Nabi kita? Wahai Umar, sambil tersenyum begitu indahnya. Wahai Umar, apa arti dunia dalam tanganku, dalam genggamanku? Sesungguhnya dunia lebih hina daripada seekor anak kambing, bangkai anak kambing. Bayangkan, Pak. Jadi sudah bangkai anak kambing. Apa bagi Nabi? Dunia itu gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Jadi boro-boro Nabi kita itu punya mobil mewah, rumah mewah. Enggak. Sangat sederhana. Makanya malu kita, Pak, umatnya itu. Kadang-kadang kita mau beli handphone bagus itu mikir, ya Allah, nabiku itu sangat sederhana. Mau beli jam ratusan puluhan juta itu mikir gitu. Ya, mikir kita. Kenapa? Karena teladan kita manusia terbaik. Bayangkan 3 bulan purnama kompor nggak menyala di rumahnya. Bisa kebayang, Pak, 3 bulan purnama sampai-sampai Fatimah Az-Zahra putrinya datang karena rumah Nabi itu dengan rumah Ali itu dekat. Ya. Datang Fatimah, ya Rasulullah, wahai ayahku, ada makanan nggak di rumah? Sama kayak bapak didatangin anak di komplek ini, ma ada makanan nggak gitu? Apa kata ayahnya? Wahai anakku, kami juga tidak punya makanan. Bagaimana di rumahmu? Apa kata Fatimah, istri Ali karamallahu wajhah bin Abi Thalib? Sama, wahai ayah, di rumah kami juga tidak ada makanan. Bapak Ibu, Bu, coba bongkar kulkas kita, Bu. Berapa banyak isi kulkas kita, Bu? Saya ngeri kalau ngeliat kulkas ibu-ibu tuh ya. Masya Allah, itu tabungan kayaknya 3 bulan tuh dipastikan stok makanan cukup, Pak. Itu ada bakso beku, ada daging beku, ada ayam beku. Cuma yang nggak ada tuh uang beku di situ, Pak. Ya. Cuma uang beku, nggak ada uang bekunya, ada di rekening. Itu ya Allah kulkas. Saya kalau main ke rumah jamaah itu kulkasnya gede-gede dibuka. Masya Allah, itu es krim, macam-macam es krim, Pak. Itu yang namanya makanan, macam-macam makanan. Lihat Nabi kita. Nabi kita itu pernah disimpankan 2 butir kurma. 2 butir kurma di samping bantal Nabi. Sampai-sampai Nabi mau tidur nggak bisa tidur. Ini ada apa? Kurma dari mana? Kepikiran. Besok dipanggil.
Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal, sini. Ini siapa yang naruh kurma di tempat tidurku yang membuatku tidak bisa tidur malam ini? Kepikiran ini kurma dari mana? Kurma. Bayangkan, boro-boro mobil mewah, rumah mewah, tanah luas, kurma. Apa kata Bilal bin Rabah? Ya Rasulullah, itu makanan yang aku siapkan untukmu, untuk cadangan stok makanan. Siapa tahu nggak ada makanan. Zaman itu belum ada kulkas, Bu. Belum ada frozen food. Kalau zaman itu ada GoFood, nggak tahu ceritanya, mungkin beda, Bu. Ini kurma, Pak. Kurma, bayangan kurma. 2 biji. Oh, kita aja takjil di sini dikasih 3, Pak. Ini 2, Pak. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, maaf, itu tadi aku yang nyiapin untukmu. Takutnya besok nggak ada stok makanan. Wajah Nabi merah, matanya merah, beliau marah. Apa katanya? Wahai Bilal, apakah engkau menyiapkan bara api neraka di rumahku? Masya Allah, manusia terbaik. Apakah engkau menyiapkan bara di rumahku, wahai Bilal? Ambil, sedekahkan. Masya Allah. Diambil sama Bilal, langsung diberikan sama orang lain, Pak. Jangan coba-coba nyimpan stok di rumah Nabi. Nggak ada ceritanya stok, Pak. Bayangkan Nabi lagi sholat asar, Bu. Pak, lagi sholat asar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu selesai, nggak zikir, nggak sholat sunnah, ba'diyah. Nabi berdiri, melompati soft 1, soft 2, soft 3, masuk ke kamar istrinya. Sebagaimana Bapak Ibu tahu yang pernah umroh, mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu dekat. Nah, ini raudhah nih. Jadi raudhah itu tuh Masya Allah, bagi Bapak Ibu yang belum umroh, saya doakan umroh sekeluarga, amin. Ini bulan Ramadan, Pak, minta sama Allah, insya Allah ada jalan untuk kita berangkat umroh. Nanti Bapak Ibu bisa membayangin di mana Nabi memimpin sholat berjamaah. Nabi sama rumahnya itu dekat, Pak. Jadi lompat masuk ke dalam kamar. Para sahabat bingung, Pak. Tidak seperti biasa. Kenapa? Karena Nabi itu biasanya ya sama kayak kita, diajarkan, disunahkan itu apa? Ya sholat ba'diyah, kemudian berdoa, zikir. Ini enggak, langsung masuk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah. Enggak dijawab. Para sahabat saling bertanya, ada apa? Enggak seperti biasa, langsung lari. Apa kata Nabi? Keluar, Pak. Ternyata apa, Pak? Ada apa ya Rasulullah? Aku teringat, di kamar istriku tadi ada beberapa butir emas yang belum kami keluarkan sedekahnya. Bayangin, Pak. Berarti pelajarannya apa? Nabi enggak mau nunda sedekah. Ya nanti gitu, Pak. Kan bisa ba'da sholat ba'diyah. Kan bisa habis doa. Emang tuh emas lari, Pak? Kan emas gak akan lari. Tapi begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi kita. Cepat kalau soal sedekah tuh, langsung diambil apa? Aku teringat ada emas di kamar istriku yang belum kami keluarkan sedekahnya. Langsung dikeluarkan, Pak. Jadi jauh dengan gaya hedonis itu. Wah, enggak banget lah. Enggak banget, jauh, Pak. Itu kayak apa ya? Kayak langit sama dasar sumur gitu. Jauh banget itu, enggak ada mirip-miripnya dengan Islam. Makanya apa? Budaya hedonis ini bukan budaya Islam. Ini budaya barat. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa dunia ini memang pusatnya kenikmatan. Kenikmatan fisik, kenikmatan jasmani, itu memang orientasi barat. Makanya barat itu senang banget semua yang sifatnya nikmat fisik. Padahal kalau kita pikir-pikir, Pak, mohon izin, ya, kita main ke mall, ya, kalau botani sih masih mall biasa, Pak, ya. Mungkin nanti kalau ada ke Jakarta coba main mungkin ke Pacific Place gitu ya. Coba main, Pak. Itu bayangkan barat itu ya. Cara berpikirnya luar biasa. Toko itu cuma mungkin 4x3, Pak. Yang dijual juga nggak banyak, cuma 3 tas gitu. Tapi satu tasnya 1,5 miliar gitu. Ya, parfum tuh parfum biasa. Tapi dijual parfum tuh 700 juta gitu. Kadang-kadang kita mikir gitu. Ada yang beli, Pak. Ya ada yang jual, ada yang beli itu. Tapi begitulah. Coba bayangkan, Pak, 1,5 miliar itu kalau bagi pesantrennya Ustadz Nanda, ada Ustadz Nanda, itu sudah bisa menyelesaikan masjid beliau. Saya main, Pak, sudah main, Pak, jangan sampai belum ya, Pak. Ini kita makmumnya beliau ya, beliau imam kita, Masya Allah. Semoga Allah rahmati beliau nih. Saya main ke pesantrennya, Pak. Oh, menahan air mata saya nggak kuat, Pak. Malu saya punya pesantren Bintaro itu, Pak. Ya Rob, dapurnya, kamar santrinya, masjidnya, saya bilang, Allah Ustadz, luar biasa antum sabar Ustadz. Itu kalau satu tas
Satu tas itu yang ada di Pacific Place itu dilempar ke Ustadz Nanda. Selesai masjidnya, Pak. Selesai masjid. Satu tas saja. Tapi ada orang yang satu tas itu hanya untuk apa? Hanya untuk kumpul-kumpul, Bu. Ditaruh tas itu di depan tuh orang ngerti. Oh, Hermes. Harganya sekian. Oh, orang kaya. Oh, orang pintar, orang terpandang. Begitulah gaya hidup apa? Gaya hidup hedonis. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam? Islam memandang. Apa pandangan Islam? Islam memandang bahwa kenikmatan, kebahagiaan itu bukan semata-mata materi. Pertanyaan saya, Bu, kalau memang materi itu sumber bahagia, kenapa banyak artis-artis makin kaya tapi bunuh diri? Tolong dijawab, Pak. Siapa, Bapak Ibu? Perempuan artis terkaya dunia, kulitnya warnanya hitam, rambutnya keriting, digelari sebagai wanita bersuara emas. Whitney Houston, tahu Pak? Masih ingat? Matinya ngapain, Pak? Bunuh diri, Pak. Ibarat ikan, itu hidupnya di air, Pak. Dia melompat dari kolam, apa yang terjadi? Mati, Pak. Kita ini hidupnya itu ya begini, Masya Allah. Saya tuh ngelihat bapak-bapak tuh bahagia banget, ya. Pak Alek dan tim ini membangun masjid ini bahagia banget, digaji kagak. Coba, apa rahasianya? Bapak-bapak ini, Masya Allah, ini bisa selesai semuanya. Program Ramadan terjadi, rapih manajemennya. Pertanyaan saya, Bapak dibayar berapa? Kami, Pak, mohon maaf, saya Dewan Pembina Cinta Quran Foundation. Itu omsetnya, maaf Pak, itu hampir 3 digit miliar, Pak. Ada digaji, Pak? No. Tapi kebahagiaannya luar biasa. Ketika ngelihat anak-anak yatim piatu dapat makanan, ketika ngelihat orang bisa baca Quran, ketika ngelihat kemudian pesantren selesai dibangun, ketika kemudian banyak majelis-majelis taklim yang bisa kita bantu, itu bahagianya luar biasa. Berbeda dengan orang-orang barat, semakin kaya kok semakin menderita. Lihat, bagi yang mungkin sebaya umurnya sama saya atau mungkin lebih senior, mungkin kenal grup musik yang namanya Nirvana. Ya. Siapa vokalisnya namanya? Kelihatan ya umurnya udah nggak muda lagi. Ya. Kurt Cobain, ganteng Pak, kaya, istri cantik, mobil mewah. Pertanyaan saya, matinya ngapain Pak? Bunuh diri Pak. Aneh Pak. Bukankah kaya itu yang dikejar? Bukankah kaya itu yang ingin didapat? Mewah mobil, kurang mewah apa? Ini satu komplek kita gabung semua, nggak ada artanya apanya dibandingkan Kurt Cobain, Pak. Kayanya luar biasa, tapi apa yang terjadi? Mati dalam keadaan bunuh diri. Mati bunuh diri. Lihat, ada lagi, ya. Filmnya bahkan diputar di bioskop. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Namanya filmnya itu Bohemian Rhapsody, Pak. Itu menggambarkan apa? Kehidupan mewah dan kehidupan hebatnya siapa? Queen, Pak. Freddie Mercury. Allahu Akbar, kayanya nggak karu-karuan Pak, itu rumah udah kayak istana, mobil mewah punya, sekali konser itu satu lapangan GBK itu penuh Pak. Bayangkan kurang kaya apa? Setiap ke seluruh negara, itu negara itu menyambut luar biasa. Bayangin Queen, ya. Saya dekat dengan Mas Ahmad Dhani, saya bilang, Mas, siapa tokoh favorit, grup musik favoritnya Dewa 19 gitu ya? Apa katanya? Queen Ustadz. Kenapa? Queen itu nggak ada lawannya Ustaz. Dari sisi pencapaian, dari sisi Queen Pak itu tertinggi, grup musik terkaya di dunia. Matinya ngapain Pak? Bunuh diri dan HIV/AIDS. Karena akhirnya dia ini Pak, maaf, dia LSL, laki-laki suka laki-laki, dan akhirnya dia kena HIV/AIDS. Akhirnya karena stres menderita, akhirnya dia bunuh diri Pak. Kalau memang kaya itu sumber kebahagiaan, mestinya siapa yang paling bahagia? Yang paling kaya. Faktanya nggak gitu. Faktanya nggak gitu, nggak selalu begitu. Bapak Ibu mohon izin, mohon maaf. Rumah kami ini tidak semewah rumah-rumah yang lain. Boleh main Pak, Serikandi 5 nomor 25. Yang sebelah masih ngontrak. Yang sebelah lagi, alhamdulillah di tahun ke-18. Baru 18 tahun kami berumah tangga, baru bisa beli rumah dan ditakdirkan menjadi warga al-muslimun Pak.
Saya sudah pindah ke Bisma, nggak bisa beli Pak. Saya sudah pindah ke KPP IPB 4, nggak bisa beli Pak. Saya sudah pindah ke Villa Citra, nggak bisa beli. Saya nggak tahu. Memang doa saya suka banget sama masjid ini. Saya bilang, ya Allah Robbi, masjidnya enak banget. Ingin tiap hari sholat berjamaah. Ya Allah, jadikan hamba punya rumah di sini. Rumah itu mau disita Pak. Kemarin pandemi. Jadi datang tukang sita dari bank. Sama siang Pak, sama siang. Maaf Pak, Bapak yang punya rumah? Bukan Pak, saya ngontrak di sini. Oh, Bapak ngontrak? Iya. Yang punya rumah bisa tahu Pak? Ya saya nggak tahu Pak, istri saya yang tahu. Ada apa Pak? Ini mohon maaf Pak, nanti sore kami tim mau segel rumah Bapak. Coba bayangkan Pak Ale, kalau rumah saya disegel, saya pindah ke rumah siapa Pak? Ada nggak warga di sini yang mau nampung saya dan istri dan anak-anak Pak? Saya udah capek nanya Pak RT, Pak ada rumah kontrakan lagi Pak, rumah kontrakan. Wah bukannya Ustadz Fatih kantornya di sini sampai ada 7 kantor. Saya bilang tadi, kantor kami ada 7, tapi kami nggak punya rumah Pak. Masya Allah. Saya bukan ingin menunjukkan bahwa, bukan, saya hanya ingin cerita bahwa Pak, saya baru bisa punya rumah itu tahun ke-18 pernikahan. Dan ceritanya yang menarik Pak, ceritanya menarik apa? Kata tukang, Bapak kalau mau urusan ya silahkan urus ke bank aja Pak ya. Soalnya saya di sini datang hanya untuk segel rumah Bapak. Baik Pak, boleh saya tahu Pak berapa total tagihannya? Sekian ratus juta. Oke, sekarang saya tanya, itu boleh nggak Pak saya bayar tapi nggak pakai denda, nggak pakai bunga? Oh, Bapak ajukan aja surat ke bank, nanti bank yang akan memproses. Nggak ada yang kebetulan Pak. Ternyata pimpinan cabang bank yang mau nyita itu adik kelas jamaah saya yang di Bandung. Karena sama-sama dari bank X ini, saya telepon, Kang, antum masih di bank Anu? Oh masih Ustadz, sekarang saya sudah pindah di syariahnya. Kenapa Ustadz? Ini di Bogor itu saya mau disita rumahnya, jadi saya harus ditendang keluar, saya nggak punya rumah. Gimana anak istri saya nggak punya rumah? Apa kata pimpinan bank yang di Bandung itu? Oh Bandung, Bogor itu adik kelas saya Ustadz. Ntar saya telepon, ditanya total tagihannya Pak. Ditanya total tagihannya, saya bilang saya mau beli rumah itu, tapi saya nggak mau bunga, nggak mau riba, nggak mau denda. Apa kata kepala cabang di sini? Bapak ajukan surat Pak resmi ke bank. Saya buat ajuan surat resmi Pak. Jumlahnya setelah dipotong denda, setelah dipotong bunga, jumlahnya sama dengan simpanan rekening saya yang sudah 18 tahun Pak. Allahu Akbar walillahilham. Sama, pas, nggak lebih, nggak kurang. Jadi seakan-akan Allah tuh sudah siapkan, kamu nih di sini rumahmu. Alhamdulillah Pak, barulah saya bisa beli. Enggak pun luas Pak, 90 meter aja. Iya rumah asli aja Pak. Enggak luas, cuma 2 kamar. Alhamdulillah istri masih 1. Masih 1. Ya. Anak baru 2, yang 1 di pesantren. Buat apa juga Pak rumah gede-gede? Tapi yang menarik apa? Ternyata rumah itu kami tabung tiap tahun, menyisihkan. Wah Bapak Ibu di sini yang sudah punya rumah bahagialah Pak. Berapa sekarang tanah kita di sini per meter Pak? Ya, apalagi yang punya sampai 2 kapling, 3 kapling ke kanan, ke belakang, ke depan, ke samping, ke atas. Masya Allah. Berbahagialah Pak, bersyukur sama Allah. Kenapa? Waduh ini indah banget Pak, keluar langsung tol Pak. Berapa sekarang per meternya ini? Ya, alhamdulillah saya bilang, alhamdulillah ya Mi. Saya bilang sama istri saya sampai meneteskan air mata. Kalau nanti Abi wafat, ada yang Abi tinggalkan buat kalian, sekedar supaya kalian tidak kehujanan, kepanasan. Ya, kalau nanti Abi wafat, paling tidak kalian sudah punya. Ya, nggak diusir-usir sama ibu kos. Nah yang sebelah itu Pak, saya itu masih kontrak. Ya, mohon doanya Pak bisa diperluas ke samping. Karena masih ya kalau satu rumah itu ya temboknya lu lagi gitu ya, lu lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi apa? Saya ingin cerita apa? Bahagia Pak. Bahagia demi Allah. Ribut sama istri Bu, setahun itu bisa hitung jari. Kalau masih ada jarinya tuh. Nggak ada ribut Bu. Masya Allah. Anak-anak itulah Allah wala quwata illa billah. Nggak perlu teriak-teriak sholat, udah berangkat sendiri. Sudah bisa hafal Quran. Istri juga alhamdulillah aktif berdakwah. Kebahagiaan seorang mukmin tidak terletak dari kepuasan jasmani Pak. Boleh Pak, main ke rumah saya Pak. Mohon maaf, nanti nggak akan ada sofa di rumah kami. Cuma karpet aja gini, nggak ada beda sama masjid kita Pak.
Tapi bahagianya di rumah, Pak. Ya Allah. Yang kami ciptakan itu suasana rumah, bukan kemegahan rumah. Makanya rumah Nabi itu walaupun sederhana, bahkan di bawah sederhana, tapi keberkahannya beda, Pak. Keberkahan itu. Makanya seorang muslim itu beda dengan orang-orang barat yang mengejar apa? Materi. Akhirnya mati bunuh diri. Maka jemaah yang dirahmati Allah, apa solusinya? Yang pertama, mulai hari ini sadarlah bahwa dunia yang kita tempati ini, sehebat apapun rumah kita, semewah apapun motor kita, mobil kita, semua bukan milik kita. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah sadar, persiapkan bekal untuk kehidupan yang selamanya. Hidupan dunia bukan kehidupan yang abadi. Kehidupan dunia hanya kehidupan yang sementara. Kehidupan yang Masya Allah. Pak, apa bedanya motor Ducati sama Grand Astrea, Pak? Sama-sama roda 2. Apa Grand Astrea itu bentuk rodanya petak, kotak, Pak? Sama-sama bulat. Bedanya apa, Pak? Beda rasanya. Naik Ducati. Allahu Akbar. Sama aja, Pak. Saya juga naik Scoopy. Enak aja itu. Ya, nikmat aja rasanya gitu. Dan gak dikejar-kejar utang. Kita punya kemerdekaan secara rasa. Bebas daripada naik Ducati. Ya, tapi apa? Hutangnya banyak. Mendingan naik Velfire tapi cash, betul, Pak? Iya. Ya, nggak apa-apa ya, Pak ya. Beli mobil bagus tapi cash. Lunas, Pak. Udah nggak ada utang-utang. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua apa? Persiapkan untuk kehidupan yang selamanya. Karena apa? Kebahagiaan hakiki seorang muslim di sana, bukan di sini. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnun. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dan lihat hadisnya relate dengan pembahasan kita. Dan surga bagi orang kafir. Jadi bagi orang kafir, Pak, ini surganya di sini memang. Makan dengan makan suka-suka hati. Ada hari ini makan babi di vlog, buat makan anjing, besok makan terserah. Kenapa? Memang surganya mereka, Pak. Hari ini nggak pakai baju, hari ini dengan suami orang, besok dengan istri orang. Namanya surga gimana, Pak? Surga. Memang bagi orang kafir ini surga mereka, tapi bagi kita seperti penjara. Namanya penjara gimana? Ini nggak boleh, di sini terbatas, ke situ sempit, ke situ nggak bisa. Ya begitulah seorang mukmin. Kenapa? Karena surga abadi selamanya sudah Allah siapkan di sana. Dan yang ketiga, hati-hati, gaya hidup hedonis ini bisa akan mematikan hati. Dan orang kalau sudah mematikan hati, Pak, biasanya sulit sedekah. Nah, mumpung ada, Masya Allah, ada sedekah subuh tuh, Pak, ada yang beredar. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang bersedekah subuh, maka Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mendoakan, ya Allah berkahi hartanya. Yang kedua, malaikat yang kedua berdoa, celakakan mereka yang menahan hartanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta bukan milik kita, harta milik Allah. Kalaupun kemudian kita diberikan, itu hanyalah titipan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillah, pulang dari sini kita hindari yang namanya kehidupan hedon, kehidupan liberal. Kita kembali kepada kehidupan gaya hidup Islam, gaya hidup baginda Nabi SAW, sederhana dan kemudian tenang, tentram bersama aturan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seorang muslim apa? Ridhonya Allah. Ketika Allah ridho, maka kita bahagia. Ketika istri kita ridho kepada Allah, maka kita bahagia. Ketika anak-anak kita mendatangkan ridho, kita bahagia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini materi subuh hari ini semoga bermanfaat. Saya buka sesi tanya jawab jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi di kesempatan kali ini. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada yang bertanya, silakan. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai uraian hedonisme tadi, Pak Ustadz. Iya. Sekarang sudah terjadi di Indonesia. Iya. Dan ini adalah kesalahan pemerintah. Kita harus akui itu, Pak Ustadz. Mulai dari zaman Megawati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita untuk meningkatkan anak-anak kita bermutu, berkualitas tinggi, itu rata-rata sekarang dari pesantren. Ini menurut saya adalah kesalahan besar.
seharusnya kita rubah di pendidikan sekolah negeri. Karena sekolah negeri kita 90% lebih itu umat Islam, Pak Ustaz. Itu umat Islam. Saya ingin sharing, Pak Ustaz. Share sedikit. Anak saya di luar negeri, sekolah kelas 5 SD, kelas 1 SD. Berangkat sekolah sendiri. Itu gurunya, Pak Ustaz. Setiap anak dijemput satu persatu. Betul. Untuk masuk ke kelas, Pak Ustaz. Kelas 1 SD. Mereka kafir, Pak Ustaz. Bukan Islam. Apakah itu bukan ajaran Islam yang dipraktikkan oleh mereka? Jadi saya ingin mengatakan, Pak Ustadz sebagai supporter untuk Quran ini, tolong masukkanlah ini ke sekolah negeri, Pak Ustadz. Jangan target Anda pesantren. Target kita semua umat Islam harus sekolah negeri. Karena inilah yang menghancurkan negara kita. Zaman Megawati 20 tahun lalu, sekarang sudah terjadi. Masya Allah. Saya ini sharing aja kepada Ustadz, mohon pesantren yes, tapi tujuan utama kita sekolah negeri yang harus diperbaiki. Apalagi sekarang Menteri PDK itu istrinya Katolik, Ustadz. Luar biasa, kita harus ganti semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, iya, makasih Pak. Memang luar biasa Pak. Saya juga beberapa kali ke negara-negara luar, ya, ke Australia, ke Jepang, salut memang ya. Bahkan kadang-kadang kita bertanya, jangan-jangan mereka ini mengambil Islam tanpa menyebut mereka Islam, sementara kita ini sekolah Islami tapi tidak Islami. Itu benar Pak ya. Contoh, saya itu salut ya dengan Jepang Pak. Jepang itu kafir Pak ya. Bahkan mereka ini bukan agama Ahlul Kitab, bukan Nasrani, dia bukan Yahudi Pak. Dia itu Tuhannya itu juga nggak jelas, bahkan cenderung ateis mereka itu. Jadi Islam itu kecil Pak, di sana cuma kurang dari 7%. Tapi luar biasa Pak. Jepang itu, ya, itu punya gedung tertinggi di dunia yang namanya Tokyo Skytree. Itu tingginya Pak, 687 meter. Kalau Monas itu cuma sekitar 100 meter, lebih kurang. Kalau Monas itu begini, berarti Tokyo Skytree itu ada 7 kalinya Monas Pak. Bisa kebayang tingginya. Dan hebatnya apa Pak? Itu dibangun di negara yang sering gempa. Coba Pak, betul Bapak bilang betul. Memang di luar itu luar biasa. Saya kalau keluar negeri berbulan-bulan karena berdakwah di sana gitu, saya kagum. Ada apa dengan mereka? Kenapa? Karena gempa itu Pak. Itu kalau Jepang udah gempa, Bapak tahu sendiri kalau nonton di TV itu, mereka gempa itu bukan lari kayak kita Pak. Ini baru gempa dikit udah pada keluar. Mereka kalau gempa itu di rumah Pak. Yang dipegang itu justru lemarinya gitu. Karena mereka tahu bahwa Pak, gempa itu ya goyang begitu aja nggak akan meruntuhkan rumah. Dan desain mereka keren. Yang lebih keren apa Pak? Itu liftnya Pak. Ya, liftnya itu cuma 1 menit Mas. Jadi 1 menit itu siut udah sampai 600 meter. Bayangkan 600 meter itu bumi itu udah kelihatan dari atas Pak. Gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Dan Jepang itu dia punya Tokyo Skytree nggak cukup Pak. Dia punya yang namanya apa? Shinkansen. Kecepatannya itu hampir 500 km per jam. Bisa kebayang Pak. Bayangkan kalau negaranya gempa, kereta api cepat begitu gimana Pak? Bisa lari itu. Tapi kuping saya belum pernah dengar Tokyo Shinkansen itu lari dari rel Pak. Seperti kita mendengar kereta api Jabodetabek itu. Ya, yang tiap hari ada aja gitu. Nabraklah lari dari rel Pak. Nah, ada apa dengan kita? Memang problemnya di pendidikan memang. Salah satunya pendidikan Pak. Memang nggak usah heran kalau kita hari ini kan hasil dari proses pendidikan masa lalu. Makanya apa? Memang pendidikan ini harus mendapatkan porsi. Sayangnya lagi, pendidikan kita ini Pak, orientasinya hedonis. Contohnya Pak, punten. Kalau ngelihat anak pintar tuh yang dilihat apa Pak? Nilai rapot. Apa iya anak pintar tuh dilihat dari bakti sama orang tua? Apa iya anak bakti sama anak jujur? Ya walaupun dia nilainya rendah, tapi dia jujur, dia nggak nyontek. Wah itu ya tetap aja terhina. Siapa yang pintar di kelas kita? Yang jago nyontek. Makanya Pak, anak jujur itu nggak ada penghargaan Pak. Beda sama di luar itu ada nilai-nilai indikator itu yang bukan sifatnya akademis. Makanya itu luar biasa. Nah sistem pendidikan mereka itu ternyata sistem pendidikan Islam.
Nah sayangnya Pak, tadi Bapak sampaikan, saya setuju, pesantren-pesantren kita hari ini, makanya mohon izin nanti kalau ada waktu main ke pesantren kami Pak, jangan kaget kalau main ke pesantren kami, nanti mungkin Bapak bilang, ini bukan pesantren Ustaz, ini hotel bintang 5. Karena pesantren kami itu Pak, ya, dibangun di atas tanah 100 miliar, dengan total bangunan itu hampir 40 miliar. Fasilitasnya Pak, Allahu Akbar, makanannya enak, santrinya nggak pernah nyuci, udah pakai laundry, buku-bukunya lengkap, akademiknya lengkap. Mereka 1 tahun saja, baru 1 tahun Pak, sudah berani jadi khotib Idul Fitri, sudah berani ngisi pengajian. Santrinya Pak, sudah berani ngisi kajian gantiin. Nah, gantiin Ustadz ya di Masjid Anu, Ustadz lagi nggak enak badan, siap Ustadz. Itu materinya, penyampaiannya mirip dengan penyampaian saya, baru 1 tahun Pak. Kenapa? Karena kualitas kurikulumnya. Jadi kalau dikatakan tadi memang pendidikan hari ini memang sedih, memang pendidikan kita hari ini. Dan lebih sedihnya Pak, ganti menteri ganti kurikulum, ganti menteri ganti buku lagi. Jadi memang harus ada perubahan mendasar di sistem pendidikan. Apalagi sekarang Pak, mohon izin yang pernah kuliah Pak, berapa mata kuliah agama, berapa SKS? 2 Pak. Kalau 4 mah tinggi di mana itu? 2 Pak, saya IPB Pak, cuma 2. Udah itu 2 ngulang lagi. Udah ngulang lagi materinya Pak. Materinya enggak banget dah. Yang ngajarin juga bukan guru agama, dan mohon maaf ini ilmu agamanya juga sangat cetek. Sedih banget Pak kalau saya kuliah, maaf bukan saya merendahkan kampus saya sendiri. Bukan hanya itu, di kampus manapun, mau Pakuan kayak mau Unila, Unika, pokoknya mata agama itu sangat-sangat rendah Pak. Jadi memang kita harus hari ini salah satu yang menyebabkan tadi yang flexing itu, salah satu yang berkontribusi adalah memang institusi pendidikan. Makanya bismillah, kita pelan-pelan kita rubah secara bertahap untuk kemudian menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Makanya alhamdulillah Pak, mohon doanya, kami juga sedang membuat pesantren ini, bukan berarti mengkritik pesantren-pesantren model lama, cuma kami hanya ingin memperbarui gaya pesantren. Karena santri itu Pak, itu selalu santri itu, maaf, kesannya apa Pak? Budukan, kurap, kadas. Itu kalau santri nggak kurap belum nyantri namanya. Oh jadi kalau pesantren itu harus kurap gitu Pak. Itu paradigma lama, zaman penjajahan Pak. Santri itu bodoh, makannya nggak enak, nggak boleh tidur nyenyak, nggak boleh. Mohon maaf, mohon izin Pak, pesantren kami boleh diadu dengan pesantren manapun Pak. Anak-anaknya gratis Pak. Dari Sabang sampai Maroke 100% full beasiswa free, nggak bayar Pak. Jadi jangan pernah dibilang bahwa Pak sekolah gratis itu tidak berkualitas. Salah Pak, belum tentu. Kami tidak berbayar. Terus biayanya dari mana Ustaz? Full beasiswa. Dari mana? Donatur Pak. Jadi ada donatur yang, saya 1 anak Ustaz, saya 2 anak Ustaz, saya 3 anak, saya 4 anak. Total santri kami sekarang 150 anak, pilihan anak-anak terbaik dari Sabang sampai Maroke. Full free, gratis. Dan boleh diadu Pak, yang gratis sama yang berbayar mahal kita boleh adu. Kecerdasannya, daya ingatnya, semuanya. Jadi terima kasih Pak. Jadi memang benar ya, kondisi hari ini sangat prihatin, dan kita harus berbenah dari mana? Memang pendidikan, dari pendidikan. Semua bangsa-bangsa maju hari ini itu pendidikan. Makanya saya mohon izin, saya memang nggak mau main-main untuk sekolah anak. Saya pilih sekolah-sekolah yang betul-betul memang luar biasa, karakter pendidikan, karakter leadership dan yang lainnya. Dan mohon izin, saya lebih baik nggak makan Pak. Saya lebih baik tidak makan, yang penting anak saya sekolah terbaik. Karena apa? Karena memang isi otak itu kan ditentukan dari pendidikan. Makanya alhamdulillah Pak, mohon izin nanti kalau ada kajian remaja Pak Alek, anak saya bisa ngisi kajian, terutama tentang bab sejarah. Masya Allah, nanti jangan heran kalau anak saya ngisi kajian SMA kelas 2 Pak. SMA kelas 2 itu sudah bisa menjelaskan sejarah dunia, hubungannya dengan Nusantara, itu detail sampai tahun, tanggal, dan waktu, tempat, dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang pendidikan, terutama pendidikan di rumah Pak. Karena sekolah itu sebenarnya komplimen aja. Dia sekolah itu kayak apa ya, mitranya orang tua sebenarnya. Yang paling penting di mana? Di rumah. Nah pendidikan di rumah ini yang pertanyaannya, sejauh apa Bapak dengan anak itu menanamkan value-value pendidikan-pendidikan yang hari-harian yang bermanfaat buat anak-anak keturunan kita. Itu Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi mungkin. Iya Pak, Masya Allah. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Nama saya Hadi di Astra Jingga sini. Saya sangat sependapat dan share concern yang disampaikan penanya tadi, maupun semangat kita untuk bagaimana membangun generasi muda itu melalui perbaikan pendidikan sejati. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan hedonisme tadi ya, terutama ini relasinya sangat penting bagaimana sikap kita nih masyarakat Indonesia. Apakah ada hal yang sebenarnya kita bisa bangun suatu komunitas ataupun apa yang memungkinkan sifat-sifat itu secara dini terjaga dengan baik, tidak sampai ke sana. Saya ingin mengutip salah satu YouTuber dan juga selebritis. Pak Ustadz pasti kenal Andrew Tate, dia yang baru saja mualaf ya, convert. Dia bilang, jadi dia sampai menyalah-nyalahkan toleransi itu apa sebenarnya. Toleransi itu hanya membolehkan semua hal tanpa ada batasan-batasan yang memungkinkan orang bisa bertoleransi terhadap dirinya sendiri. Kalau saya punya keyakinan untuk sholat, untuk ini, untuk ya biarkan, toleran saja. Orang itu mau ke masjid terus, yang mau ke gereja terus, kira-kira gitu ya. Itu toleran. Nah, Andrew Tate ini sampai luar biasa lah. Pasti boleh klik di YouTube Andrew Tate, itu luar biasa. Ice Cube, semua juga convert ya ke Islam. Nah, kita yang lahir dan besar dari Islam tidak punya giroh seperti itu. Why? Gitu ya kira-kira. Nah, yang kedua, ada YouTube, saya juga viral nih kalau ini di grup-grup ya, yang menyatakan bahwa dia American, dia Kristen, dia bilang gini, ini satu-satunya palang pintu terakhir untuk menyelamatkan dunia, Amerika itu hanya umat Islam. Karena semua yang non-muslim itu membolehkan apapun. Ya, seperti Pak Ustadz tadi sampaikan, hedonisme sebagainya. Jadi gimana yang umat Islam kita? Ustadz memulai dengan Palestina, ya kita nggak ngapa-ngapain. Kalau Pak Ustadz, kalau saya kemarin pertanyaannya sama nih, masih relevan. Kalau kita ada 1 juta umat muslim, iuran 1 juta rupiah, 1 triliun Pak Ustadz, kita kirim ke Palestina, jadi rumah sakit, jadi apa gitu. Jadi jangan diam saja. Jadi forum-forum ataupun wacana itu begini. Ya kalau kita lihat di Instagram ya Kemlu sudah mengutuk, kondem gitu. Tapi itu saja nggak cukup barangkali ya. Beberapa negara mengutuk, tapi nggak ada action. Ya orang sering bilangnya NATO ya, no action talk only, kira-kira gitu. Nah ini gimana sih penyikapan kita yang majority di Indonesia? Tadi sampaikan juga itu supaya ada langkah konkret. Apa yang kita bisa lakukan untuk kemaslahatan umat gitu ya, dalam bingkai tentu Bhinneka Tunggal Ika ya gitu. Itu selalu narasi kita, harus perbedaan itu tetap memberikan apa Pak Ustadz istilahnya rahmah, kira-kira. Demikian Pak Ustadz, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semakin pagi semakin menarik nih. Masya Allah. Betul Pak, ya saya sependapat, bahkan sepengetahuan saya penduduk Israel di Palestina di total itu nggak sampai 20 juta orang. Kata sahabat saya, kalau pengangguran di Indonesia kumpul, ya itu dikirim ke sana, itu nggak usah perang Pak, pipis berjamaah aja tenggelam itu Israel. Saking apa? Saking kecilnya sebenarnya. Cuma karena media dibesar-besarkan, film-film mereka dibesarkan, mereka hebat, mereka dikatakan bangsa yang pintar. Saya banyak Pak, ya sahabat saya yang berangkat ke sana, itu mereka ternyata itu semuanya pakai popok Pak, pakai pampers, tentara-tentara itu pakai pampers, karena ternyata dengan anak-anak kecil Palestina itu dilemparin batu daripada kencing-kencing di celana semua Pak. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak ada apa-apanya. Cuma karena ya dikesankan, dibangun opini bahwa mereka ini hebat sehingga tidak terkalahkan, mereka bisa berbuat sesuka hati kepada negeri kita, kepada saudara-saudara kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Konkret, betul Pak. Dulu pernah ada Pak, saya bahkan ikut gerakan namanya One Man One Dollar. One Man One Dollar itu tahun 98-99 ya. Cuma zaman itu, di kala zaman itu tidak, mohon maaf, memang tidak seperti sekarang. Ya, represifnya luar biasa. Kalau zaman itu kan kita masih boleh untuk aksi, menggalang dana, mengirimkan bantuan gitu ya. Nah, itu kita pernah lakukan itu. Tapi dapat dana itu cukup besar, Pak. Ya, sampai hampir ratusan miliar. Itu gerakan namanya One Man One Dollar. Jadi satu orang $1. Untuk apa? Untuk bantu Palestina. Dan kita juga bersama teman-teman sekarang sudah punya
sekolah dan rumah sakit di Palestina. Kita juga sudah galang dana tuh di sana. Cuma sekarang itu Pak problemnya, kalau dikirim dana ke sana, itu siap-siap kemudian ya bernasib seperti ACT ya. Makanya Cinta Quran sekarang itu ambil dana untuk Palestina itu benar-benar dikasih kepada lembaga yang memang ya betul-betul aman dalam tanda kutip untuk Palestina. Karena sekarang ini memang luar biasa juga tekanan-tekanan politik yang nggak mudah. Apa Ustadz tindakan real kalau untuk apa tadi mencegah atau menghentikan ini budaya hedonisme? Yang pertama, kami sekarang sudah bentuk ya majelis-majelis muda, anak-anak muda ya, kemudian untuk menunjukkan gaya hidup Islam. Gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sederhana, value-value yang baik gitu ya. Untuk apa? Untuk meredam itu. Yang kedua, ya, saya juga alhamdulillah punya kanal YouTube, Bapak Ibu bisa nonton nanti di Cinta Quran TV. Alhamdulillah Pak, yaitu apa subscribernya juga jutaan, nanti bisa ditonton di sana. Caranya ada apa? Saya sering undang-undang artis-artis untuk nge-vlog Pak. Dan untuk menunjukkan ke bangsa-bangsa artisnya lagi betapa mengerikannya budaya hedonisme itu. Jadi alhamdulillah terima kasih dorongannya Pak, dan kita sudah melakukan itu juga untuk apa? Untuk meredam. Dan yang ketiga tentu ini terjadi karena banyak hal yang belum disadarkan. Makanya proses penyadaran ini kami lakukan dari online, offline, roadshow, semua kami lakukan. Untuk apa? Untuk menyadarkan umat ini bahwa nggak ada gunanya hedonisme itu. Nggak ada bahagianya hedonis itu, percaya. Kenapa? Karena dia justru menyengsarakan manusia. Justru akan membuat manusia tenggelam ke dalam lubang yang paling dalam. Dan benar Pak, saya setuju. Di Barat sekarang, ini barusan sudah dapat kabar Pak, ya, gereja di Spanyol itu dibeli sama Muhammadiyah dijadikan masjid Pak. Luar biasa. Artinya apa? Di Eropa sekarang, kemarin saya juga ke Australia, itu gereja-gereja sepi Pak. Itu kalau kita punya duit Pak, itu bisa kita ambil. Siapa tahu Al-Muslimun Pak. Amin ya Pak ya. Ini Pak, beres ini masjid kita udah harus keluar Pak Alek. Kan keren Pak, masuk berita Al-Muslimun mengakuisisi gereja di Australia. Ya, jadi kebayang nih ya, nanti pengurus-pengurus DKM hari ini lagi ada di sini, besok di Sydney, ngapain? Ngurus masjid kita Pak di Sydney. Amin, gitu Pak. Masya Allah, luar biasa Pak, semangat ini luar biasa. Di Jepang juga sekarang sudah banyak aktivitas membeli-beli gereja-gereja yang kemudian sudah mangkrak Pak. Jadi betul banget yang Bapak sampaikan, Bapak di Barat sekarang justru terjadi kemerosotan moral yang sangat parah, ya. Tetapi mereka itu cari jalan hari ini Pak, kemana nyari jalan? Dan mereka nggak akan nemu kecuali dengan Islam. Nggak ada solusi lain, udah nggak ada, mentok Pak. Ya, saya baru aja ketemu dengan mu'alaf juga, ya, pengusaha besar, ya, beliau tinggal di Inggris. Duitnya banyak banget Pak, mu'alaf baru masuk Islam. Beliau bilang, di tempat kami Ustadz, gereja itu udah tempat berkunjungnya burung-burung emprit sama burung-burung merpati, udah nggak ada manusia Pak. Berarti apa? Mereka sudah mulai meninggalkan agama mereka, ya. Mereka sudah mulai meninggalkan mimbar-mimbar mereka. Mereka sedang mencari. Nah, disinilah pentingnya dakwah Islam. Makanya kalau kita terus konsisten menunjukkan dengan nilai-nilai tadi, ya, rahmatan lil alamin, menunjukkan value-value Islam tadi yang beliau sampaikan, menunjukkan bahwa agama Islam itu bersih. Kan enak Pak, lihat masjid kita nih bersih, ya, lihat nggak ada sampah, sajadahnya wangi, tempatnya nyaman. Kalau citra Islam dibangun seperti ini, profesional, integriti, saya yakin Pak, hormat mereka. Kenapa mereka menghukumi kita dan mengatakan kita barbar? Ya kitanya juga sih, jorok, nggak on time, pemalas, tukang tidur. Dan alhamdulillah Pak, ini jamaah senang banget saya Pak, nggak ada yang tidur-tiduran. Ini kan menghargai majelis Pak. Kalau di masjid lain mohon izin Pak, ini saya lagi jelasin ini, tidur itu semua. Saya bilang sama DKM ya Pak, ini tolong dibangunin Pak yang tidur-tidur ini Pak. Kalau nggak saya tutup mic nih Pak. Saya bilang, saya nggak kesini nggak minta dibayar loh Pak. Bahkan saya Bapak bayar nanti, saya bilang. Tolong dibangunkan Pak, dibangunkan semuanya. Nggak ada Pak. Coba bayangkan itu, di mana ada majelis orang nggak menghargai itu? Kalau nggak menghargai mah gampang Pak, tinggal pulang aja, susah-susah. Jangan tidur di situ. Ini nggak ada Pak, Masya Allah, lihat. Ini kan wajah-wajah orang-orang integriti Pak. Ada yang ngomong dengerin, ada yang ngomong kita dengerin. Benar kok, Masya Allah. Itu kan mental Pak, mental. Jadi itu semuanya hasil dari proses, saya yakin, pendidikan. Makanya saya sangat mendukung ya Pak Alek,
Ini masjid kita ini jadi basis ilmu, Masya Allah. Saya bangga banget. Saya bilang ini TV One sampai 3 kali ke sini. Syekh Muhammad Jabir kemarin ke sini saya telepon. Syekh, itu masjid ana tuh, Masya Allah, kok kita nggak ketemu? Ana lagi keluar, Syekh gitu. Jadi ustadz-ustadz nasional tuh biasa ngisi di sini, Pak. Jadi masjid kita ini nanti sumber kebangkitan peradaban Islam, Pak. Ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya bangunan fisiknya, tapi apa? Ilmu, Pak. Ilmu, ya, riset, pengembangan itu ada di masjid ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mungkin karena waktu yang terbatas, nanti kapan waktu kita bisa ngobrol lagi, Insya Allah, kapan-kapan mohon izin Pak, mungkin kalau ada pertanyaan, nanti atau bisa secara pribadi juga, karena rumah saya tinggal jalan kaki, bisa main ke rumah juga, ya, kalau warga sini, atau nanti bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Mohon izin karena setelah ini pukul 7:30 saya juga harus ke Jakarta, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan waktu. Jangan lupa siang ini mudah-mudahan ada waktu bisa ketemu dengan guru kita Ustadz Fadlan Garamatan. Beliau ini asli Papua dan beliau ini sudah digelari Ustadz Sabun Mandi, Pak. Kenapa digelari Ustadz Sabun Mandi? Karena beliau hanya gara-gara ngajarin mandi, ngajarin bersuci, ya, beliau memasukkan puluhan ribu, bukan ribuan lagi, Pak, puluhan ribu suku-suku pedalaman masuk Islam. Saya punya foto-fotonya, saya punya video-videonya, Pak. Dan saya pernah langsung ikut bersama beliau juga ke Papua, dan benar bahwa beliau memang mensyahadatkan suku-suku yang tadinya badannya dikeramasi dengan lemak babi, di sininya masih pakai taring babi dan yang lainnya. Beliau menghajikan, Pak. Ustadz Fadlan tuh luar biasa, makanya kalau bisa ngundang ke sini itu sebuah kebahagiaan, dan mudah-mudahan ini bisa diekspos, ya. Dan Ustadz Fadlan itu bagi saya sudah seperti kakak sendiri, dekat sekali hubungan sama beliau karena saya sudah keliling Indonesia bersama beliau. Mudah-mudahan siang nanti bisa lanjut lagi, majelis ilmu lagi, nambah lagi, Pak. Ini kan apa yang dikeluarkan teko tergantung isinya. Kalau teko isinya teh, dikeluarkan teh. Kalau isinya kopi, masa keluarnya comberan, Pak? Nggak mungkin. Makin banyak yang isi baik yang keluar baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma yang dirahmati Allah, mohon izin bagi yang ingin menjadi orang tua asuh santri di pesantren kami di Bintaro, kami masih membuka kesempatan. 1 anak boleh, 1 anak patungan 2 orang boleh, 1 anak patungan 3 anak boleh. Bagi yang ingin berkunjung langsung melihat, silahkan langsung berkunjung. Di Instagramnya ada Cinta Quran Center, di YouTube-nya juga Cinta Quran Center, atau kalau di Google Map ketik aja Cinta Quran Center. Cuma 200 meter dari Masjid Raya Bintaro Jaya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bintaro, ada Masjid Raya Bintaro Jaya, itu cuma 200 meter langsung masuk ke pesantren kami di Bintaro. Insya Allah, ini formulir komitmen siapa yang berkesempatan di 10 hari terakhir untuk sebulan sekali mengirimkan biaya untuk makan santri, untuk kehidupan santri. Masya Allah, Pak, kita belum hafal Quran tapi pahala Quran dia pindah ke kita. Masya Allah, pemahaman Quran dia pindah ke kita, hasil dakwah dia pindah ke kita. Siapa yang mau nanti silahkan menghubungi tim saya yang ada di sini untuk mengisi formulir ini, dan sebulan sekali nanti akan di reminder. Itu yang ingin kami sampaikan. Mohon izin, mohon maaf, mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kita sama-sama tutup dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian insyaallah siang lagi kita akan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustaz.